Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekariska Novitasari dan NIM 2452111322. Di sini saya akan menjelaskan tentang supply dan demand. Supply sendiri adalah penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang siap dijual oleh produsen pada berbagai harga. Jika harga naik, penawaran juga meningkat, begitupun sebaliknya. Yang kedua adalah permintaan atau demand. Demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli sebuah konsumen pada berbagai harga. Jika harga naik, permintaan pun berkurang. Begitupun sebaliknya. Hubungan keduanya akan membentuk keseimbangan pasar. Jika penawaran melebihi permintaan, harga akan turun. Jika permintaan melebihi penawaran, harga akan naik. Yang pertama adalah agregat supply. Agregat supply adalah jumlah barang akhir dan jasa-jasa dalam perekonomian yang dijual atau ditawarkan oleh perusahaan pada berbagai tingkat harga tertentu. Agregat supply di dalam suatu perekonomian dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu besarnya angkatan kerja atau size of the labor force. Yang kedua adalah besarnya stok kapital atau size of capital stock. Yang ketiga adalah keadaan atau tingkat teknologi atau state of technology. Yang keempat adalah tingkat pengangguran alamiah atau natural rate of unemployment. Yang kelima adalah harga-harga faktor produksi itu sendiri. Kedua adalah kurva agregat supply. Kurva agregat sendiri dapat bergeser karena beberapa faktor seperti perubahan teknologi, akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, ketersediaan sumber daya alam, human capital, kebijakan pemerintah dan regulasi, serta guncangan penawaran. Agregat supply sendiri memiliki dua jenis kurva, yaitu horizontal dan vertikal. Kurva horizontal adalah tingkat harga dianggap tetap dan output ditentukan sepenuhnya oleh permintaan agregat. Ini sempat mencerminkan kondisi bahwa harga dan upah belum sempat menyesuaikan diri secara fleksibel terhadap perubahan ekonomi. Dan yang kedua adalah kurva vertikal, adalah output ditentukan oleh kapasitas produk ekonomi, misalnya modal, tenaga kerja, dan teknologi, bukan oleh tingkat harga. Tingkat harga akan menyesuaikan agar pasar barang dan uang berada dalam keseimbangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang agregat demand. Agregat demand adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian. Faktor yang mempengaruhi besarnya AD diantaranya adalah 1. Tingkat harga secara umum, 2. Jumlah uang yang beredar nominal, jumlah obligasi pemerintah, deposit tertimbang, dan pemanfaat tenaga kerja secara penuh, dan lain-lainnya. Kurva agregat demand sendiri mempunyai faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran, yaitu kenaikan jumlah uang beredar atau MS, yang kedua kenaikan pengeluaran pemerintah atau J, yang ketiga adalah kenaikan ekspor neto atau XN, yang keempat adalah penurunan pajak atau T. Meningkatnya optimisme konsumen dan dunia usaha atau CI. Agregat sendiri mempunyai faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran. Yang pertama adalah kenaikan jumlah uang beredar atau MS. Lebih banyak uang di masyarakat meningkatkan daya beli sehingga permintaan barang dan jasa naik. Yang kedua adalah kenaikan pengeluaran pemerintah atau G. Pemerintah membelanjakan lebih banyak atau misalnya untuk infrastruktur yang meningkatkan permintaan total dalam perekonomian. Yang ketiga adalah kenaikan ekspor neto. Jika ekspor meningkat atau impor menurun, permintaan dari luar negeri terhadap barang domestik naik. Dan yang keempat adalah pajak. Pajak lebih rendah memberi masyarakat dan bisnis lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Yang kelima adalah optimisme konsumen dan dunia usaha. Ketika konsumen dan pengusaha yakin ekonomi akan membaik, mereka lebih banyak belanja dan investasi. Pasang nilai
P dan Y pada kurva permintaan agregat berhubungan dengan satu titik di mana baik pasar barang IS maupun pasar uang LM berada dalam keseimbangan. IS sendiri adalah kurva investment saving, menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat output di pasar barang dengan asumsi pasar uang dalam keseimbangan. LM sendiri adalah kurva liquid money, menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional di pasar uang dengan asumsi barang dalam keseimbangan. Sekian video yang menjelaskan tentang supply dan demand dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.